Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan tentang penyusunan laporan praktikum fisika di Laboratorium Fisika FTI Universitas Trisakti. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan. Yang pertama tentang pendaftaran, kemudian yang kedua adalah tentang responsi praktikum, yang ketiga pretest atau ujian tengah semester, kemudian yang keempat adalah praktikumnya sendiri, kemudian yang kelima adalah post-test atau UAS, dan yang keenam adalah nilai praktikum. Pertama untuk pendaftaran, jadi pada minggu pertama mahasiswa hadir ke lab fisika untuk mengisi formulir. Nah, kemudian yang kedua akan mendapatkan kartu praktikum, kemudian kelengkapan form, data praktikum, dan modul praktikum. Nah, formulirnya dapat diperlihatkan sebagai berikut, para pemirsa. Nah, ini adalah formulirnya. Kemudian setelah diisi, ini adalah contoh formulir yang telah diisi. Kemudian setelah isi formulir akan mendapatkan kartu praktikum seperti ini. Nah, ini adalah identitas peserta praktikum. Kemudian ini di sebaliknya adalah kegiatan yang akan dilakukan selama praktikum berlangsung. Kemudian mendapatkan modul praktikum. Ini adalah contoh dari modul praktikum untuk Prodi Teknik Elektro FTI Universitas Trisakti. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, minggu yang kedua dan seterusnya dilakukan responsi praktikum. Nah, kemudian di dalam responsi praktikum itu apa saja yang disampaikan? Responsi yang pertama itu membahas tentang capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian silabus mata kuliah dan sistem penilaian. Kemudian pertemuan berikutnya yaitu responsi yang kedua yang membahas tentang teori pemakaian alat. Sedangkan yang ketiga yaitu responsi tentang teori ketidakpastian. Nah, setelah 3 minggu pelaksanaan responsi, maka minggu berikutnya adalah pelaksanaan pretest atau UTS. Nah, di dalam pretest atau UTS ini, itu bobot nilainya adalah 20%. Kemudian bahan yang digunakan untuk UTS apa saja, yaitu materi responsi yang kedua dan responsi yang ketiga. Setelah pelaksanaan pretest atau UTS, baru dilakukan praktikum. Nah, di dalam pelaksanaan praktikum ini, itu ada hal yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama bahwa praktikum dilaksanakan secara luring, kemudian laporan praktikum itu akan diupload di Google Classroom dengan susunan laporan sebagai berikut. Nah, ini adalah susunan laporan setiap praktikum. Yang pertama adalah cover laporan, kemudian halaman berikutnya adalah form data praktikum, kemudian yang ketiga adalah jawaban tugas bagian A. Jawaban tugas bagian A adalah tugas yang dat, tidak perlu data praktikum. Sedangkan jawaban tugas bagian B adalah tugas yang bisa dikerjakan setelah ada data hasil pengamatan praktikum. Nah, cover laporan itu dapat diperlihatkan sebagai berikut. Nah, ini adalah halaman pertama dalam laporan nanti. Itu cover laporan yang isinya adalah nama peserta praktikum, kemudian nomor induk, rekan dalam satu regu, kemudian hari tanggal percobaan, jam, kemudian tanda tangan. Nah, di sini adalah komponen nilai yang akan diberikan oleh asisten setelah dikoreksi. Nah, ini nama asistennya harus
tuliskan, kemudian paraf tanggal asisten setelah memberikan penilaian laporan praktikum. Nah, kemudian eh, berikutnya contoh dari laporan yang sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh laporannya, yaitu salah seorang mahasiswa. Nah, kemudian ini halaman pertama adalah cover. Ini yang sudah dinilai oleh asisten yang bertugas. Ini nama asistennya. Nah, kemudian halaman kedua adalah form data, yaitu data-data hasil pengamatan dari praktikum yang sudah dilakukan. Kemudian halaman berikutnya adalah jawaban pertanyaan bagian A, yaitu menjawab pertanyaan teori dari praktikum yang terkait. Nah, kemudian bagian B-nya itu adalah jawaban dari pertanyaan yang perlu data praktikum, yaitu perhitungan, kemudian ketidakpastian dari hasil perhitungan, kemudian sampai kesimpulan yang terakhir. Nah, ini kira-kira laporan yang harus disusun oleh mahasiswa setelah melakukan praktikum. Nah, laporan ini itu nanti di-upload di Google Classroom paling lambat 1 minggu setelah praktikum berlangsung harus sudah selesai di-upload untuk setiap laporan percobaan yang sudah dilakukan. Nah, itu mengenai pelaksanaan praktikum. Nah, setelah selesai melakukan praktikum, maka minggu berikutnya adalah pelaksanaan post-test atau UAS yang bobotnya sama dengan UTS, yaitu 20%. Kemudian bahan untuk UAS itu apa? Yaitu percobaan ke-1 sampai dengan percobaan ke-8 dari praktikum yang sudah dilakukan. Nah, kemudian setelah dilakukan post-test baru diproses nilai praktikum yang terdiri dari komponen pretestnya 20%, kemudian post-testnya 20%, kemudian nilai praktikum itu rata-rata bobotnya paling besar yaitu 60%. Nah, kalau pretest dan post-test itu ditangani oleh tim teaching atau dosen, maka nilai praktikum itu akan dikoreksi oleh mahasiswa. Nah, kemudian baru digabung dengan nilai pretest dan posttest. Nah, sehingga diperoleh nilai akhir praktikum. Nah, ini adalah nilai praktikum yang diberikan oleh asisten, yaitu hari tanggal pelaksanaan, kemudian regu, NIM dan nama mahasiswa, kemudian masing-masing percobaan nilainya ini berapa. Nah, kemudian nilai ini akan direkap oleh tim teaching dan dihitung sampai nilai akhir. Nah, kemudian nilai akhir yang sudah diproses oleh tim teaching, kemudian dimasukkan ke dalam Sistri Sakti. Nah, ini contoh dari nilai-nilai yang sudah dimasukkan dalam Sistri Sakti untuk mata kuliah praktikum fisika. Masing-masing praktikum ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, sampai ke-8, itu masing-masing ada nilai masing-masing. Nah, kemudian ada nilai komponen dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester sampai nilai akhir akan keluar untuk mata kuliah ini. Demikian gambaran dari nilai praktikum fisika mulai dari pendaftaran sampai nilai akhir. Mudah-mudahan ini menjelaskan semua mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah praktikum fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.